Salam sehat. Jadi rebalancing MSCI di eksekusi debt Agustus Q3 tahun 2025. Jadi kita menekankan ke eksekusi debt di mana hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Kita biasa langsung ke ilustrasi. Nah, jadi ini before after ya. Jadi before ini di akhir dari implementasi ya. Rebalancing pas hari implementasi akhir di mana valuasinya sampai 38 triliun ya. Ini rekor sepanjang masa. Ini saya anggap before. Nah, ini after. Ini ada suatu rumus ya, yang kebenarannya kayaknya 80% ya, atau minimal 70%. Kalau before-nya ini turun dalam, after-nya hijau dalam, hijau tebal. Ya. Kalau before-nya merah tipis, after-nya hijau tipis. Nah, ini kesimpulan saya ya, tapi ini kebenarannya 70%. Ya, kita nggak tahu, tiba-tiba The Fed naikin suku bunga misalnya kan, tiba-tiba ada isu virus COVID-20 misalnya. Selama ceteris paribus, ya, keadaan lain baik-baik saja, seperti biasa, as usual, seperti biasa-biasa aja, biasanya berlaku rumus itu. Tiba-tiba demo misalnya, yang korbannya 200 orang misalnya. Ya. Intinya before after itu memenuhi syarat ceteris paribus. Nah, kita langsung ke data. Nah, di sini ya ada rumus lagi. Satu ya. Coba buy di hari eksekusi ya, itu yang detail ya. Jadi kita beli yang detail di MSCI, terutama yang big cap, kemudian small cap ya. Nah, di sini terbukti ya, MBMA PNLF memang diguyur ya. Nah, MBMA ya kemarin kan ya diguyur lah ya, karena ini valuasinya 281 miliar ya. Kemudian PNLF diguyur, ini levelnya 5 ya, 202 miliar. Nah, ya. Kemudian lagi yang detail dari small big cap ya. Kalau MBMA dan PNLF ini detail dari small cap, Adro detail dari big cap ya. Ini level 10 ya, ini level 10 ya, dimana valuasinya before ya, 1,6 triliun ya. Nah, ini merah yang di Dell, merah MBMA, PNLF merah. Nah, PNLF merahnya merah dalam. Nah, pikir saya hari ini saya beli PNLF ya. Tapi hari ini PNLF kan gap up 0,8. Nah, saya beli di 0,8 ini. Di bawah turun. Enggak ding. Dibawa ke kuning ya. Dibawa ke doji. Ya. Nah, di doji juga saya beli. Saya antri doji juga ya. Tetapi tidak sesuai harapan. Tapi tadi kan saya bilang hijau. Ya. Kuat jadi. Emiten yang di Dell dari MSCI big cap maupun small cap, dia akan kuat di hari eksekusi debt. Nah, MBMA
Ini di gap up 0,9%. Nah, saya juga masuk di antara ya panic buying ya, saya di antara 0,9 dan 1,2. Ya pokoknya di sinilah saya beli, saya buy. Bentar ya, saya nah ini MBMA. Ya, MBMA. Di mana MBMA hack-nya di 8,3%, closing di 5,8%. PNLF tertingginya di oh ini hacknya juga lumayan juga PNLF ya. Ternyata hacknya 4,5%. Lumayan juga ya naiknya, tetapi closing di 0,76%. Sedangkan Adro, nah ini yang terlupakan ya, karena pikir saya Adro ini di Dell, di big cap, tetapi dia masih penghuni small cap. Jadi saya ragu terhadap Adro ini. Tetapi justru naik ya di 4,3%, tertingginya 7,5%. Jadi kalau kita punya strategi, atur-atur ya, diatur berapa kita buy. Ya. Yang intinya rumusnya bahwa di hari eksekusi kita pantau yang Dell. Itu ya. Dan ini terbukti, kecuali DSSA ini masih hijau juga karena ada sentimen masuk FTSE. Jadi kalau suatu saat kita ketemu lagi, menemukan emiten ya, saham di mana di add di MSCI, kemudian di add di FTSE, ya, saya ulang, di add di FTSE, kita bisa hold ya. Ingat ya, disclaimer on ya. Di saham nggak bisa ngomong pasti benar ya. Kita hanya prediksi ya. Kita hanya cenayang. Nah, DSSA, padahal DSSA ini ada sentimen negatif, pertama positif ya. Positif dia masuk MSCI Big Cap. Nah, sentimen negatifnya karena MSCI memperhatikan masukan dari ya eksternal, investor atau apalah ya, bahwa DSSA free float-nya dipertanyakan, maka DSSA tetap masuk ke big cap, tetapi dengan bobot dikurangi jadi 0,5. Lupa dari berapa ya, tapi yang jelas akhirnya bobotnya 0,5. Saya tidak punya data tentang bobot saham-saham MSCI. Dulu pernah punya, tapi rupanya mungkin ada pembaruan website ya, jadi bagian itunya berubah atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas saya tidak punya data bobotnya. Jadi bobotnya berkurang jadi 0,5, maka pernah ARB ya, nyentuh ARB waktu pengumuman bobot itu dikurangi. Ya, itu DSSA ya. Jadi kalau ingat, kalau kita
masuk ada rebalancing MSCI ya ini. Jadi rebalancing ini saya sebut dengan strategi dagang musiman ya. Termasuk window dressing ya. Karena apa saya sukanya? Kenapa saya suka rebalancing? Karena jadwalnya pasti. Beritanya pasti ya, enggak seperti news ya. Terus menyimpulkannya gampang ya. Maksudnya yang di add ya di buy, yang di sell ya di sell. Nggak seperti laporan keuangan misalnya, penjualan naik, biaya operasionalnya naik. Penjualan naik, biaya operasional juga naik. Misalnya, penjualan turun, tetapi biaya operasional turun. Terus ada laporan keuangan Q2Q ya. Y2Y dan sebagainya. Jadi kadang-kadang malah perusahaan itu laba, harganya malah turun. Ya, gitu. Jadi itu saya nggak bisa menganalisa sedetail itu, maka saya cari yang gampang aja. Musiman ya di add beli, yang di del jual. Sederhana itu ya. Dan itu harinya pasti, maksudnya tanggalnya pasti, setahun 4 kali ya, dan seterusnya. Itu pun ada waktu diumumkan, waktu akhir implementasi, dan waktu eksekusi. Itu ada peluang di situ. Tapi memang nggak mudah, harus punya data ya. Nah itu sini ya. Ini di sini pas hari akhir implementasi, nyawanya keren-keren, 17, 7, 5, minus 10, 19, 2, 2, min 5, min 2, min 5 ya. Jadi betul-betul value-nya meledak ya. Nah ini gap down, gap up di open, gap down, gap up dan gap up dan gap down di closing. Ini high, low. Ya. Terus ini yang small cap MSCI, ini yang big cap MSCI, ini yang detail dari MSCI. Nah ini yang belum. Jadi ini ya, small cap, tapi belum menjadi anggota small cap FTSE. Kalau ini small cap AAD, itu small cap MSCI, little cap FTSE, Office, dan seterusnya. Saya kira cukup ya. Hari Rabu jam 19.54 ya, istirahat ya. Masih ada hari esok ya. Kita kembali ke judul. Apa perlu cat ya? Waduh, catnya pakai iPod aja ya, yang ready. Nah, sekilas aja lah ya. Cuan koreksi ya, gap down malah. DSSA itu naik terus, naik ya, karena dia masih masuk FTSE. Adro naik karena dia di del dari MSCI. AAD turun karena di add dari ke MSCI. Kepik juga turun karena di add. PTRO turun juga. Ratu turun. Ratu malah gak kemana-mana nih ya. Ratu TAPG iya turun ya. Jadi memang ada benarnya juga bahwa setelah masuk MSCI malah harga turun. Nah, kasus TAPG betul ya.
Ya memang ini trading bukan invest ya. Strategi musiman ini seperti MSCI ini strategi trading. Jangan jangkanya pendek sehari 2 hari. MPMA naik karena dia didel dari big cap MSCI. Didel dari small cap MSCI. PNLF hijau walaupun mengecewakan. Maksudnya hijaunya itu tipis nggak sampai 1%. Dia didel dari MSCI small cap. Nah, itu ya. Yang di add merah kecuali DSSA karena dia di add di FTSI FTSE ya. Adro hijau karena didel dari MSCI. MPMA jelas didel dari MSCI small cap. Cukup ya? Ya, salam sehat.